Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Minggu ini bisa jadi masa yang menentukan bagi upaya terpilihnya kembali Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kekhawatiran atas usia dan kapasitasnya untuk memimpin. Namun sejauh ini ia masih didukung oleh banyak rekan separtai meski mereka mengakui kekhawatiran para pemilih Demokrat. Berikut liputan Valdia Bara Putri dari VOA. Presiden AS Joe Biden berpidato di hadapan massa kebaktian gereja di Philadelphia. Ia berbicara tentang pencapaiannya, meski kekhawatiran tentang usia dan kapasitasnya untuk memimpin terus meningkat. Menyusul penampilan debatnya yang buruk baru-baru ini, sang petahana justru semakin menegaskan tekadnya untuk tetap mencalonkan diri. Ia juga memperjelas posisinya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan pembawa berita ABC News. I don't think anybody's more qualified to be president or win this race than me. Biden masih mendapat dukungan luas dari rekan separtai untuk terpilih kembali. Namun, kekhawatiran di kalangan pemilih semakin meningkat dan diakui oleh Senator Partai Demokrat Chris Murphy yang tampil di acara State of the Union CNN. Not questions about his character or his decency or who he cares about or who he fights for, but questions as to whether this is still the old Joe Biden. Keputusan apakah Biden akan mundur dari pencalonan presiden atau tidak adalah keputusan Biden, kata anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff di NBC, seraya menekankan bahwa keputusan tersebut akan berdampak lebih luas. Joe Biden is going to need to consider for his own sake and his own legacy, can he beat Donald Trump? He's the best to beat Donald Trump. But also the profound impact this decision, maybe the most important of his presidency, will have on the House, on the Senate, on the future of the country. Pada hari Sabtu, Donald Trump melalui platform medsosnya Truth Social menulis Joe Biden yang licik harus mengabaikan banyak kritiknya dan terus maju dengan sigap dan kekuatan dengan kampanyenya yang kuat dan berjangkauan luas. Meski berita utama terfokus pada Biden, wakil presiden yang dipilih Trump dapat mencuri perhatian jika diumumkan minggu ini. He's got a lot of good people he could choose from. It's the policies that worked and the leadership style that worked for the American people. I think we have to bring that back to the White House. Perhatian Presiden Joe Biden akan tertuju pada KTT NATO yang akan diselenggarakan di sini, di Washington DC mulai hari Selasa. Sementara Trump dijadwalkan untuk kembali berkampanye di Doral, Florida dan juga Butler, Pennsylvania. Dari Washington DC, saya Valdia Bara Putri dan tim VOA. Pemerintah Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan pendanaan langsung senilai 6,4 miliar dolar untuk mendukung pusat produksi semikonduktor milik raksasa teknologi Korea Selatan yang di sebuah kota kecil di Texas. Kamar dagang setempat mendapat pabrik baru, ini akan memicu kembali ekonomi yang sempat merosot. Kita simak liputan Helmi Johannes dari VOA. Kota Taylor sekilas tampak seperti kota-kota kecil lain di Texas. Namun di pinggiran kota, di seberang jalan raya yang ramai karena ada SMA, raksasa teknologi Samsung mengerahkan 10.000 orang untuk bekerja 24 jam membangun pusat produksi semikonduktor yang besarnya akan 2 kali lipat dibanding fasilitas utama mereka Pyeongtaek di Korea Selatan. Kamar dagang Greater Taylor menyoroti pentingnya pabrik ini. Well, we've been in about 50 years of economic decline. And this is bringing vitality back. I am so pleased with the role my community is playing in our national defense, the importance of bringing semiconductor chip manufacturing back to the United States. We felt so many shortages during COVID, and a lot of those supply chain shortages went down to semiconductor chips. Samsung mulai beroperasi di sini pada awal 2022. Pemerintahan Biden bulan lalu mengumumkan pendanaan sebesar 6,4 miliar dolar untuk proyek ini. Sebagai imbalan, Samsung diperkirakan akan meningkatkan investasi awal 17 miliar menjadi 40 miliar dolar di tahun-tahun mendatang. Brent Riedel adalah wali kota Taylor yang berpenduduk 16.000 jiwa. We were only about 5 years removed from the entire valuation of the city having been assessed. Everything in the city assessed at less than $1 billion. So to say that this is a company looking to invest $17 billion was a little mind-blowing.
Saat jalan-jalan di seputar kota, Brent menunjukkan taman skate yang populer dan bengkel mobil, tapi juga banyak bangunan yang terbengkalai. Menurut Raquel Torres yang memiliki toko bunga di pusat kota, dampak ekonomi yang diharapkan tidak terjadi cukup cepat bagi sejumlah pemilik bisnis. Samsung coming to town is a good thing, but not now. We're not seeing the rewards yet, but values for businesses have gone up as far as the property taxes. Therefore, they're charging more rent, and it's forcing companies to go out of business. Sang Naomi Kim juga menantikan pelanggan baru. Ia mengambil kesempatan di kota ini setelah diberitahu orang tuanya di Korea Selatan yang melihat pabrik baru Samsung di berita lokal mereka. Ia membuka restoran Korea pertama di Taylor, dan sebagian besar pelanggannya adalah warga setempat yang penasaran. They never really had a Korean food, and the only thing they can think of is the spiciness. But Korean food is not just about spiciness. There is a sweet and savory food. Ryan dan Alicia Davenport adalah pemilik kedai kopi ini. Seeing the downtown area boarded up as recent as 8 years ago to having businesses like this one next door, this entire block and blocks around has been really fun to watch. And I think Samsung's only going to add to that kind of element. Kawasan di kota kecil ini terus berkembang dan Universitas Texas di Austin berencana membuka kampus di lahan seluas 27 hektar yang berdekatan dengan pabrik Samsung dan SMA Taylor. Institut Elektronik Texas dari universitas itu sedang mencari lokasi untuk penelitian bersama dengan para mitranya di bidang semikonduktor termasuk Samsung. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.